أصبحنا على الفطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيا ورسولا بعد أما بعد. تبارك الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma arhamna bil Quran. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh yang semoga kita semuanya adalah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita menjadi para pemenang dari perlombaan yang diperlombakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu melewati ujian yang berat, tidur yang nyenyak, sehingga pada pagi hari ini kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah dimatikan, wa ilaihin nusur, dan hanya kepadamu ya Allah kami kembali. Maksudnya kita kembali hidup, kembali untuk melaksanakan tugas kita, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Pada subuh yang berbahagia ini, yang penuh dengan barokah ini, Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita. Kemudian Allah menitipkan iman, taufik hidayah di dalam hati kita. Allah gerakkan iman itu untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia dalam rangka untuk salat subuh berjamaah. Kemudian dengan sabar kita menunggu majelis ilmu sambil kita melaksanakan salat isra. Mudah-mudahan baik saya cintai karena Allah, semua itu mudah-mudahan akan menjadikan kita semuanya orang-orang yang akan dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga kita semuanya adalah orang-orang yang selalu istiqomah di atas jalan petunjuknya beliau, di atas jalan risalahnya beliau, di atas jalan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita, dan semoga kelak kita akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, ayahanda bunda yang saya cintai karena Allah. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Sore nanti bulan Rajab. Insyaallah
Sudah saya ulangi. Insya Allah sore nanti, tepatnya di waktu maghrib, kita sudah berada di bulan Sya'ban. Ini sebuah anugerah dan kenikmatan yang sangat besar, Bapak Ibu. Allah hantarkan kembali kita menuju gerbang Syahrul Ramadan. Dan tentu kabar gembira ini mesti harus kita sambut dengan sebaik-baiknya, dengan sambutan. Jangan sampai Ramadan yang akan hadir tinggal 30 hari lagi menjadi Ramadan sebagaimana Ramadan yang sudah kita lalui. Bahkan itu menjadi sebuah amal rutinitas yang tidak menghasilkan ruh, tidak menghasilkan keimanan, tidak menghasilkan nilai-nilai lebih dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari di awal bulan Sya'ban mulai nanti sore, dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan Bapak Ibu ayahanda bunda yang hadir pada kesempatan ini Allah sehatkan badannya, Allah berkahi umurnya, dan kita mudah-mudahan disampaikan di bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Karena sebagian jamaah kita yang kemarin Ramadan masih bersama kita, tapi hari ini, pagi hari ini dan Ramadan yang akan datang tidak hadir bersama kita karena sudah mendahului kita dan dia tidak akan pernah hadir kembali. Maka kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup, maka mari kita bersama-sama menyongsong, menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan 5 hal. Karena kalau tidak kita persiapkan, ini akan menjadi momentum biasa, tidak yang luar biasa. Padahal ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah, sahabat Nabi SAW menangis 6 bulan. Sahabat tabi'in, tabi'in 3 generasi terbaik umat ini, 300 tahun berarti. Sahabat itu 300 generasinya, tabi'in 3 generasi 100 tahun, kemudian tabi'in 100, maka 300. Yang disebut oleh Nabi SAW, khairu qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum summal ladzi, terus 3 kali, sebaik-baik generasiku, yang 3 kurun ini. Mereka kalau sudah lepas dari Ramadan menangisi Ramadan 6 bulan, dan 6 bulan dia berdoa kepada Allah agar bagaimana dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama yang mulai hari ini kita perbanyak adalah doa agar kita disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan. Doa yang sudah sangat familiar, Bapak Ibu mungkin sudah menghafal, tapi ternyata setelah saya teliti dalam beberapa kitab rujukan para ulama-ulama yang mutakhirin, itu ternyata sebetulnya hadisnya dhaif, hadisnya lemah, tapi diperbolehkan. Yang hadis yang dhaif yang sudah banyak beredar dan diamalkan itu adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa balighna Ramadan. Itu sebetulnya hadisnya dhaif, hadisnya lemah, tapi diperbolehkan. Mana hadis yang kuat Ustaz? 1. Ada doa yang kuat. Ini hadis bersumberkan hadis yang sahih, diriwayatkan banyak jalur para perawi. Allahumma ahillau alaina bil amni wal imani wassalamati wal islami wa taufiqi limma tuhibbu wa tardha rabbana wa rabbukumullah. Ini hadisnya sahih, doanya sahih, doa yang banyak diamalkan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Bagaimana? Coba kita perhatikan, kandungannya lebih jauh daripada yang pertama tadi. Allahumma ahilla alaina, Allahumma ahillau alaina bil, ya Allah hadirkan, datangkan awal Ramadan kepadaku. Hilal, akhillah itu artinya hilal, ya.
Jadi hadirkan awal Ramadan itu kepada kami ya Allah, yang membawa amni dengan keamanan, insyaallah. Ini mohon kepada Allah agar kita datang Ramadan, menyambut datangnya Ramadan, bertemunya dengan awal Ramadan, mudah-mudahan Allah berikan keamanan. Kenapa? Ma'asyiral muslimin, banyak di antara kaum muslimin di daerah lain itu yang tidak merasa aman melaksanakan puasa. Ada 3 juta saudara-saudara kita di Palestina dan di Suriah itu ada di satu tempat yang sangat kecil sebetulnya, dataran yang sangat rendah, curam, banyak saljunya, itu pengungsian. Dia tidak bisa melaksanakan puasa aman sebagaimana kita. Takut sewaktu-waktu ada letusan bom dari musuh-musuhnya. Maka kita alhamdulillah aman insyaallah. Wal imani, ya Allah, jadikanlah awal Ramadan itu menjadikan awal Ramadan yang membawa keimanan. Ini penting. Nanti akan saya sampaikan ya beberapa poin penting yang harus dipersiapkan untuk menyambut datangnya Ramadan, sehingga hadirnya kita Ramadan membawa iman. Iman sudah siap menerima dengan apa yang akan diberikan oleh Ramadan itu, sehingga sholat tahajud kita akan lebih nanti, dan yang lainnya akan kita sampaikan. Tapi kalau awal ini tidak kita persiapkan, ibaratnya sedang perlombaan itu langsung, maka dia akan terjadi sesuatu hal. Maka dipersiapkan fisik itu. Kemudian wassalamat, ya Allah, hadirkan awal Ramadan itu dengan keselamatan. Wal islami, dengan membawa kesemangatan keislaman kami. Wa taufiki, ya Allah, bimbinglah kami dengan taufikmu limma tuhibbu wa tarda, yang menjadikan engkau cinta kepadaku dan yang menjadikan engkau ridha kepadaku. Rabbana wa rabbukumullah, engkau Tuhanku dan Tuhan kami. Ini doanya coba dihafal. Sudah ada yang hafal Bapak Ibu? Kalau Allahumma barik lana fi rajabana wa sabana, itu anak TK juga hafal. Coba dilebihkan. Ini hadisnya dhaif yang saya sampaikan pertama, tapi diperbolehkan sebagian para ulama untuk mengamalkan doa itu boleh, tidak dilarang. Tapi kalau ibu, bapak mau lebih kandungan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang saya sampaikan tadi. Ini yang pertama. Jadi di awal bulan Sya'ban ini, amalan-amalan yang harus kita persiapkan adalah amalan-amal memperbanyak doa agar kita disampaikan oleh Allah untuk bisa sampai di awal Ramadan. Kenapa Bapak Ibu? Masya Allah, ini ada satu kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha fi ayamin dakhri nafhatun fatara'udhu ahadukum la'ala ahadukum tusibuhu nafhatun fala yasqa ba'daha abadan. Perhatikan ini kabar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Innallaha fi ayamin dakhri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menanugerahkan berbagai hadiah yang sangat istimewa di hari-hari tertentu sepanjang masa. Maka carilah hadiah-hadiah itu, barang siapa mendapatkan hadiah itu fala yusqa ba'daha abadan, maka Allah akan menjamin kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Hari yang istimewa yang Allah hadirkan kepada kita adalah Ramadan. Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu orang-orang yang mendapatkan keistimewaan hadiah ini orang-orang yang betul mempersiapkan diri. Baik, kemudian setelah memperbanyak doa, ada satu hal yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis yang akan saya sampaikan ini menjadi pijakan para jumhur ulama dan ahli hadis. Diperbolehkan kita untuk bersenang-senang, bergembira menyambut datangnya Ramadan. Bersenang-senangnya bukan mandi balimong. Laki perempuan bareng-bareng sambil diiringi musik. Itu bukan. Itu membawa yang tidak baik. Apa pijakannya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita untuk senantiasa bergembira menyambut datangnya Ramadan? Sepakat para ulama, hadisnya qad ja'akum syahrul Ramadan,
syahrul mubarak faradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tukhlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu syayatin fihi lailatun khairu min alfi syahr man khurima khairuha faqad khurima. Ini hadisnya sahih dan ini sudah menjadi sebuah kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sudah masyhur, kita sudah sangat akrab dengan kabar ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum, akan datang kepada kalian syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Syahrul mubarak, insyaallah. Di dalam bulan itu semuanya keberkahan. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan itu Allah bentangkan seluas-luasnya dan Allah ingin menarik, mengajak kepada seluruh umat manusia untuk masuk surga. Maka Allah bentangkan itu kebaikan-kebaikan. Nilai sunnahnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan wajib. Dan puasanya itu sendiri tidak ada hitungan dalam amal. 3 amalan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, ayahanda bunda yang saya cintai karena Allah, ada 3 amalan yang tidak mampu ditimbang oleh timbangan Allah. Dan tidak ada catatan amal. Kenapa? Kalau yang lainnya baca Al-Quran 1 huruf 10, bersedekah dilipat gandakan 100 sampai 700, puasa di Yaumul Bid sekian, di puasa Arafah sekian nilainya 1 tahun. Amalan puasa dan amalan yang 2 lagi ini tidak bisa dihitung. Nggak mampu ditimbang saking beratnya amalan itu. Salah satunya adalah kabar berita dari Allah langsung, bukan dari Rasul. Hadits qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis perkataan Allah yang tidak termaksud dalam Al-Quran. Namanya hadis qudsi. Bunyinya bagaimana? Udah familiar, Bapak Ibu juga sudah sering menghafal. Kullu amali ibnu Adam lahu illa min siyami fa innahu li wa anna azzibih. Itu dalilnya. Setiap amalan dari keturunan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu adalah amalan untukku dan aku yang akan membalas tanpa batas. Tanpa batas. Kalau berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, berita yang disampaikan oleh Allah sedemikian luar biasanya, bagaimana kita tidak akan menyambut dengan gembira? Coba bapak-bapak, ibu-ibu, kalau andaikan ini Bapak Ibu sekalian jauh sebelumnya ditelepon, Bu, Pak, insya Allah tanggal 13 Maret nanti Bapak Wali Kota akan bersowan ke rumah Ibu bawa uang 100 juta. Disambut enggak kira-kira Bapak Ibu? Disambut atau dibiarkan? Ayo, disambut atau dibiarkan? Wali Kota yang mau datang 100 juta pula ada di kantongnya. Kira-kira dibuatkan minum spesial enggak ini? Rumahnya kira-kira dibersihkan enggak ini? 30 hari yang akan datang, yang datang itu bukan Pak Wali Kota, bukan, di atasnya Pak Wali Kota yang akan membawa kebahagiaan kita surga, yang akan menghapus dosa-dosa Ibu, yang akan mengangkat nilai-nilai derajat di sisi Allah, kemuliaan. Kenapa enggak kita sambut dengan sebaik-baiknya sambutan? Pak Wali Kota datang bawa 100 juta belum tentu dosa kita diampuni, betul? Kalau ini man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang mempersiapkan puasa dengan iman dan mengharap ridha Allah, Allah akan ampuni seluruh dosanya. Ma taqaddama min danbi, dosa-dosa yang telah lalu. Hadisnya sahih juga ini. Maka ini harus kita persiapkan. Baik.
Apa aja yang perlu dipersiapkan Ustadz setelah kabar gembira? Tuftahu fihi abwabal jannah, dibukakannya pintu-pintu kebaikan untuk masuk surga. Kemudian ditutupnya lah pintu-pintu neraka. Segala kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini semuanya Allah hindarkan. Kemudian bangsa jin, bangsa setan yang selama ini membisikkan di telinga kita untuk tidak melakukan kebaikan, Allah belenggu, Allah rantai di neraka. Kemudian di bulan Ramadan itu Allah berikan istimewa hadiah terbaik buat umatnya Muhammad yang tidak diberikan umat-umat sebelumnya, yaitu 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Man khurima khairu faqad khurima. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikan, maka dia tidak mendapatkan apapun. Masya Allah, sungguh rugi datangnya bulan yang penuh dengan kenikmatan pengampunan dosa, tapi tak terampuni dosanya. Kenapa? Tidak mempersiapkan sejak awal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayahanda bunda yang saya cintai karena Allah, mari kita baca satu hadis bahwasanya ketika kita datangnya bulan Sya'ban ini, yang pertama kali yang kita lakukan adalah memperbanyak puasa sunnah. Dalilnya di mana? Saya bacakan. Ya. Qultu ya Rasulullah lam araka tasummu syahran min syuhuri ma tasummu Sya'ban. Dalika syahru yaghfulun nas an bainar rajabi war ramadan wa huwa syahru turfa'u fihi a'mal illa rabbil alamin fa hibba ayyarfa'u amali wa ana shaimun. Pada suatu hari Usama bin Zaid bertanya kepada Nabi. Usama bin Zaid, tahu Usama bin Zaid? Ada yang tahu Usama bin Zaid? Ada 5 pemuda ahli surga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid salah satu di antara umur yang paling muda di antara para sahabat saat itu. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada sahabat-sahabat mulia masih hidup, tapi yang dipilih untuk menjadi komandan perang adalah Usama bin Zaid. Saat itu umurnya baru 18 tahun. Bayangkan, mengangkat Usama bin Zaid untuk melakukan penaklukan Romawi yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Usama bin Zaid. Sementara Abu Bakar, Umar masih ada. Kenapa? Dipercayakan kepemimpinan yang luar biasa ini kepada seorang pemuda, dan itu betul terbukti Romawi takluk di bawah kepemimpinan Usama bin Zaid yang baru umur 18 tahun. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, saya bertanya kepadamu ya Rasulullah, tidaklah aku melihatmu paling banyak melakukan puasa di bulan yang paling barokah kecuali engkau melakukan puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban." Nah ini, jadi Rasulullah SAW, dan ini jalur juga dari Aisyah radhiyallahu anha, istrinya langsung juga mengatakan, tidaklah aku mendapatkan Rasulullah SAW melakukan banyak puasa sunnah melainkan ada di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini disunahkan memperbanyak puasa. Ya. Kenapa kata Nabi SAW? Dalika syahrun yaghfulun nas bainar rajabi wa syabani. Kemudian kata wa huwa syahru turfa'u amali illa rabbil alamin fahibbu ya turfa'u amali fa anna shaimun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa saya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Karena sesungguhnya antara Rajab dan Ramadan, Sya'ban ini banyak yaghfulu. Yaghfulu itu banyak dilalaikan manusia. Karena Rajab itu adalah bulan yang barokah, termasuk 4 bulan yang dikatakan bulan haram. Kemudian akan memasuki Ramadan, ini berada di apit antara Rajab dengan Ramadan, Sya'ban, dan manusia banyak melalaikan di bulan ini. Maka Nabi SAW tidak mau itu. Kemudian kenapa juga ya, kata Nabi SAW, wa huwa syahrun turfa'u fihi a'mali ila rabbil alamin. Karena sesungguhnya bulan Sya'ban itulah bulan diangkatnya seluruh amalan-amalan kita ke langit yang ketujuh menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ahibbu ayyarfa'u amali wa ana shaimin. Aku ingin dicintai oleh Allah di saat amalku diangkat oleh Allah. Saat itu wa ana shaimun, sedang aku melaksanakan puasa. Bu, Pak. Jadi ada amalan harian, ada amalan mingguan, ada amalan tahunan yang dilaporkan langsung ke langit, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita setiap hari itu habis maghrib diangkat ke langit.
Rian, catatannya seminggu ini banyak yang baik atau yang memburuk? Pak Anto, banyak tidur atau banyak tahajud? Ada itu catatannya. Ya. Ada catatannya lengkap tuh. Ibu-ibu tuh ada catatannya setiap minggu, setiap hari itu ada catatan. Senin ini puasa, seumpamanya baca Quran, duha, salat Isra, silaturahim, bersedekah ada. Ya. Senin ini ngomongi tetangganya 100 kali. Gak ada yang lupa, itu catatannya rapi itu. Mau catatan yang baik-baik atau yang buruk-buruk silakan diisi sendiri. Saya nggak mau bantu. Iya betul. Kemudian amalan itu dilaporkan oleh Allah pada mingguan Senin dan Kamis. Makanya kenapa disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Senin dan hari Kamis itu untuk melaksanakan puasa, karena pada hari itu amalan itu sedang diangkat menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa syarru turfa'u fihi a'malu ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban inilah 1 tahun Sya'ban yang kemarin sampai Sya'ban ini, ya, seluruh amalan 1 tahun kita ini dikumpulkan, insyaallah. Khatam selama Sya'ban sampai Sya'ban ini, khatam Al-Quran alhamdulillah 10 kali. Ya, betul. Alhamdulillah. Insyaallah. Coba evaluasi ya, nantilah. Ya, baik ayahanda bunda kami, maka Sya'ban ini kita perbanyak untuk berpuasa. Jangan sampai kita beramal dengan hadis-hadis yang beredar. Hadis-hadis itu dhaif. Hadis-hadis di kampung-kampung itu banyak beredar dhaif. Mereka nanti akan mendewa-dewakan. Mereka akan mengagung-agungkan cuma 1 malam di bulan Sya'ban ini, tapi di nisfu Sya'ban, di pertengahan saja. Ini salah. Dan itu tidak ada dalilnya bahkan. Tetapi dalil yang sahihnya di nisfu Sya'ban ada, tapi amalan tertentu tidak ada. Siangnya berpuasa, malamnya nanti sholat, membaca zikir sekian-sekian, enggak. Tapi dari mulai awal Sya'ban itu sudah mulai puasa, terus enggak apa-apa, tanpa jeda pun enggak apa-apa, diperbolehkan Sya'ban itu. Nah kemudian kalau nisfu Sya'ban itu apa keutamaannya? Keutamaannya ada sahih, tapi enggak ada amalan yang ditulis oleh Nabi sekian enggak ada. Hati-hati itu. Ya, hadisnya bagaimana? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tali'ullahu tabarakallahu wa ta'ala ila khalqi lailatan nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrikin au musahibin. Allah Subhanahu wa taala melihat, ya, Allah melihat kepada makhluknya, kemudian Allah mengampuni seluruh dosa makhluknya di pertengahan bulan Sya'ban. Ini hadisnya sahih. Sepakat ini hadisnya sahih, jalurnya sahih. Ya, saya mau berani bertanggungjawabkan karena saya ambil hadis ini dari Sahih Muslim, ya, dari kitab Al-Lulu wal Marjan, Sahih Muslim. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seluruh makhluknya kecuali 2 yang tidak akan diampuni. Hati-hati. Siapakah orang yang tidak ampuni? Li musyrikin, 1 orang-orang musyrik ahli kesyirikan. Kalau ahlul kitab Yahudi, Nasrani, Konghucu itu enggak usah dimasukkan. Maksudnya semua makhluknya itu bukan itu, ya. Wong mereka sudah divonis oleh Allah seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka sudah enggak terhitung masuk dalam kategori ini. Siapakah yang kedua? Inilah kalau kita tidak melakukan kemusyrikan, alhamdulillah, berarti kita akan ada kesempatan yang akan diampuni dosa-dosa oleh Allah di pertengahan bulan Sya'ban. Tapi yang kedua yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, au musyahibin, orang yang bertikai, bermungsuhan satu sama yang lain. Jotaan kalau bahasanya Pak Anto. Jotaan Pak Anto. Apa jotaan itu? Diam-diaman sama tetangga. Nah, ini hati-hati nih. Kalau masuk dalam ini enggak Allah kasih nih kenikmatan yang besar ini di pertengahan bulan. Sama mertua jotaan, diam-diaman, sama tetangga diam-diaman, ya, sama menantu diam-diaman. Apa sih baiknya? Gak ada baiknya. Yakin tuh orang diam-diaman tuh pasti sesak napasnya. Nengok orang yang kita benci itu kalau bahagia dia pasti sesak napasnya. Kalau bisa itu melarat terus, sakit terus baru bahagia dia. Itu orang gak baik itu, hati itu.
Kalau hati itu orangnya bersih, hatinya nengok siapapun nggak ada problem. Kecuali kemaksiatan baru dia meradang, itu baru mantap, itu berarti kecemburuan kepada Allah. Kalau melihat ada orang baik senang kok dia benci, itu pertanda iri, Bu. Beristighfar, Pak, iri itu Pak. Nengok tetangga baik nggak senang, nengok orang tetangga sehat. Tapi kalau tetangganya kok sakit-sakitan, alhamdulillah, kapan matinya ya? Ya ini jangan. Ini pertanda ada masalah. Ya, ada masalah besar dengan hati kita. Jangan dipelihara lama-lama yang seperti itu. Bukan bagian daripada umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ibu sekalian, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Karena ini bulan yang luar biasa ya. Jadi kemudian bagaimana persiapan yang mesti kita lakukan? Yang kedua, setelah kita memperbanyak doa, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalin hubungan silaturahim yang kita putus ya, dan orang yang paling mulia, orang yang paling mendapatkan ampunan dari Allah, orang yang disakiti kemudian datang memaafkan, itu orang yang terbaik di antara yang terbaik. Kenapa? Saya katakan tadi, Ibu sekalian, ini dalam Al-Qur'an ya. 3 amalan yang tidak bisa ditimbang oleh Allah karena beratnya, karena mulianya. 1, berpuasa. 2, memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, orang yang sabar atas tindakan orang-orang yang zalim. Itu pahalanya tanpa batas. Al-Quran yang berbicara. Insya Allah, Allah yang mengabarkan langsung itu dari langit yang ke-7. Maka ayo kita mulai saling bermaafkan, berlapang hati, berlapang dada, insya Allah ya. Sesakit hati apapun Nabi itu, Nabi kalau mau dendam, Bapak Ibu perhatikan coba. Sedikit peristiwa Isra Mi'raj ya, tapi sedikit aja untuk menggambarkan betapa Nabi itu hatinya besar, orang yang paling lapang dadanya, orang yang paling pemaaf di seluruh muka bumi ini. Maka Allah sampai menjuluki dari langit yang ke-7, memuji hambanya di atas pujian. Inna la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti, akhlak yang paling besar. Siapa yang memuji itu? Allah langsung. Allah. Kenapa? Masya Allah, Nabi 13 tahun di kota Mekah tidak mendapatkan respon, disakiti fisiknya, psikologinya, diintimidasi, diteror, dikejar-kejar, bahkan pembunuhan. Coba perhatikan, 10 tahun Nabi hijrah ke Madinah, membangun kekuatan. Akhirnya terbukti Nabi memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sampai dunia itu Masya Allah ya, menuju pandangannya ke kota Madinah Munawwarah, karena disulap ibaratnya, dirubah secara Masya Allah, perubahan yang sangat signifikan. Nah, ketika Nabi haji wada, haji yang terakhir Nabi, berapa yang dibawa Nabi? Pasukan ke Mekah berapa Bapak Ibu? Ustaz Rian, berapa Ustaz Rian? Nabi membawa berapa pasukan? 10.000. Banyak enggak 10.000 itu? Kalau dibariskan sini sampai tapi gadang lebih lagi. Andaikan Nabi itu mau dendam, habis kota Mekah itu dibunuh semua oleh Nabi. Nabi cuma berbicara 2 kalimat. Padahal di situ ada Abu Sufyan, itu masih ada gembong-gembong kafir Quraisy yang selama ini Masya Allah menyakiti Nabi. Nabi saat itu cuma mengatakan, siapa yang ingin selamat masuk ke Ka'bah, 1 masuk ke rumahnya Abu Sufyan, selesai aku maafkan semuanya. Masya Allah. Ini belum apa-apa kita sudah gondok terus hati ya. Coba yuk bulan Sya'ban ini mulai ya, persiapkan ya. Baik, ma'asyiral muslimin. Kemudian yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah ruhiyah. Ruhiyah ini yang berfungsi manusia ini nih, Pak. Kalau ini dipersiapkan dengan baik, hati tempatnya bercongkolnya seluruh kebaikan atau segala keburukan, kita kikis keburukan-keburukan dan kita bersihkan ya. Semenjak ini kita persiapkan dengan kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akhirat. Orientasinya harus orientasi akhirat, insyaallah. Jangan sampai ma'asyiral muslimin tahun ke tahun berulang terus yang tidak baik. Dan itu tradisi ada di Indonesia. Saya sedih sebetulnya dengan Indonesia ini. Ramadan itu tidak menjadi sebuah kesan tertentu,
Jadi mudah-mudahan kita, saya yakinlah kalau Masjid Muhajirin ini adalah orang-orang yang baik. Insya Allah, saya yakin. Kan ini live streaming, biarlah orang-orang sana yang mendengarkan. Coba sedihnya apa kira-kira Bapak Ibu? Sedihnya di mana? Kalau Ibu merasakan Ramadan itu sedihnya di mana sih coba? Coba perhatikan Ibu nanti di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan, coba perhatikan kaum muslimin secara garis besarnya di negara kita ini. Rame di masjid kah atau rame di luar masjid kah? Ini betul loh. Ini musibah sebetulnya. Allah sudah istimewakan umatnya kita, mengungguli dari umat-umat terdahulu. Kita masuk surga itu bukan karena amal kita, sekali lagi bukan. Karena ada tambahan bonus di Ramadan inilah kita punya lebih. Dan itu ada di akhir Ramadan. Nabi SAW tidak punya dosa Bapak Ibu. Sholat tahajudnya bengkak kakinya beliau 1 rakaat itu 3 surat. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa itu menjadikan 1 rakaatnya Nabi. Tapi bagaimana Nabi SAW mengisi Ramadan? Masya Allah, Nabi SAW semenjak diutus menjadi seorang Rasul sampai wafatnya itikaf di masjid, tidak pernah keluar di bulan Ramadan. Nah, kita itikafnya di mall, di toko, kayak gitu pengen masuk surga di mana? Mau diampuni dosanya. Justru kalau kita ada perlombaan, mohon maaf, kalau ada perlombaan, yang menentukan perlombaan itu kan di akhir loh Bu, Bapak Ibu, bukan di awal. Pas ya start awal itu ada 100 ya yang ikut lari maraton 2 kilo. Apakah 100 orang itu start di awal menjadi pemenang semuanya? Ada enggak kira-kira yang tertinggal? Ada. Sama setar Ramadan itu banyak kalau tidak kita persiapkan ilmunya, tarbiyah ruhiyahnya di awal ini, maka kita akan menjadi pecundang di bulan Ramadan. Kita hanya melalui Ramadan itu sebagaimana Ramadan tahun-tahun yang lalu, dan tidak ada kesan di hati. Kenapa tidak kita persiapkan? Tidak ada rangsangan, tidak ada fadilah, keutamaan. Ramadan itulah hadiah dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala persediakan kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu mesti harus kita tangkap peluang yang sangat luar biasa itu. Bahkan mulai Sya'ban ini udahlah kejar semuanya yang perlu kita kejar. Siapa yang punya planning untuk mau ngecat rumah di Ramadan, udah nggak usah itu, tinggal mulai Sya'ban ini catlah rumahnya kalau mau butuh cat. Ya, Pak Haji ya, Pak Haji sudah ngecat kemarin, sudah selesai. Pak Anto sudah selesai itu ngecat rumah Pak Joko, bagus tuh. Kalau saya mau ngecat kan nggak punya rumah, nggak usah saya cat lah, biar ya, yang korden-korden itu belum dicuci, ngapain nunggu Ramadan? Cuci sekarang. Kalau yang kursinya sudah mulai gores-goresan, tidak usah nunggu Ramadan, besok dicuci, karpetnya dicuci semuanya. Masuk Ramadan sudahlah masuk, bertafakur, berujlah, menghabiskan waktunya bersenang-senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan senang-senang sama dunia. Ini kan kebiasaan kita berlalu-lalu begini saja. Buat kue, mempersiapkan hari raya, ya Allah, sehingga tertinggal amalan-amal puncaknya Ramadan, ditinggalkan semuanya. Kita hanya mendapatkan sedikit nilai Ramadan, Masya Allah, rugi. Ya, Imam Syafi'i ini, Pak. Imam Syafi'i itu orang yang paling sibuk di muka bumi, Pak. Guru besar dunia, bukan guru besar UGM, bukan guru besar UI, guru besar dunia. Muridnya di dunia ini. Ya bayangkan deh, Mekah, Madinah, Baghdad, Yaman, Mesir. Berapa negara itu? Belum ada kendaraan. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, dia tutup bukunya, dia tutup aktivitas, tidak ada dia lagi berhubungan dengan manusia. Belajar mengajar, tutup mereka. Maka dia bersanding dengan Allah. Al-Quran yang dibaca setiap Ramadan 60 kali khatam Imam Syafi'i. 60 kali khatam. Maka ketika Imam Syafi'i mendekati sakaratul maut, anaknya datang. Ayah, Abi, ucapkan kalimatul la ilaha illallah. Nak, bayangkan mau meninggal dunia. Nak, berhenti nak, jangan ganggu ayah. Ayah sedang ingin mengkhatamkan Al-Quran yang ke-18.000 kali di kamar ini. Bayangkan tuh.
Imam Syafi'i, mataharinya dunia yang menyinari dunia dengan keilmuan, kalau sudah masuk Ramadan ditutup sebuah aktivitas, tidak ada aktivitas dunia. Belajar mengajar yang baik saja ditutup semuanya. Dia berduaan dengan Allah, dengan Al-Quranul Karim. Ayo kita bersama-sama coba. Bulan ini berikan yang paling terbaik buat kita. Buat yang paling terbaik, buat goal setting, buat planning, buat amal yaumi yang indah, sehingga kita nanti berkesan dengan Ramadan. Buat itu. Ya, Bapak Ibu. Baik ya, kita persiapkan. Ruhiyah itu adalah mempersiapkan, memulai kita memasang niat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak puasa, kemudian membaca tilawatul Quran mulai saat ini, mulai pemanasan baca Al-Quran sedikit-sedikit mulai biasakan. Mulai bulan Sya'ban ini agar kita tidak merasa nanti begitu masuk Ramadan langsung terjadi suatu kekagetan, maka mulai yuk bangun malam jam 3 mulailah yuk 2 rakaat 3 witir mulai. Tapi nggak usah saya ngomong ini, kalau ini yakin lah bapak-bapak yang ibu-ibu di sini udah biasa tiap malam tahajud. Yang belum ayo mulai belajar. Mulai berzikir, mulai bertobat kepada Allah, mulai ya berinfak sedekah, biasakan. Ini adalah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu begitu Bapak Ibu menyambut datangnya Ramadan dengan cara-cara seperti itu. Ya, menangis mereka. Ya. Baik, itu persiapan-persiapan yang perlu kita persiapkan ya, agar bagaimana kita memiliki nilai yang sangat lebih. Andaikan sebagaimana ungkapan Ibnu Qayyim Az-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad, andaikan Allah membisikkan kepada kalian, wahai hambaku, andaikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buatmu, apa yang engkau ingin lakukan di bulan Ramadan itu? Andaikan kita dibisiki oleh Allah, wahai hambaku, andaikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhirmu, apa yang ingin kau lakukan? Dan itu harus masuk. Memang betul. Siapa nyangka kemarin masih bersama kita beberapa ibu jamaah, sekarang sudah enggak bersama kita. Yang dulu wajah-wajah Ramadan saya masih hafal, si fulan hari ini sudah enggak hadir dan tidak akan pernah hadir di Ramadan tahun ini selama-lamanya. Mereka sudah mendahului kita. Kita hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah, alhamdulillah. Ayo kita bersama-sama untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan. Sebagai penutup Bapak Ibu, sebuah kisah yang menarik. Dan kisah ini pula menggunakan nama sebuah bulan yang dimuliakan oleh Allah, namanya Sya'ban. Sya'ban menyesal, dan diceritakan langsung oleh Sya'ban bagaimana penyesalan Sya'ban ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Pada suatu hari Nabi SAW ketika hendak mengimami sholat di waktu sholat subuh, beliau terbiasa memandang para sahabat-sahabatnya satu sama yang lain. Pada saat itu ada satu wajah yang tidak terlihat oleh Nabi SAW, yang padahal setiap hari 5 waktu dia selalu memandang wajah itu, tapi di subuh waktu itu dia tidak melihatnya. Biasanya ada di pojok sebelah kiri dan dia selalu itikaf, datang sebelum waktunya azan dikumandangkan, selalu hadir di pojok kiri itikaf, karena dia ingin ya menjadi orang yang unggul di dalam akhirat. Dan orangnya tidak dikenal banyak oleh manusia. Manusia tidak banyak mengenal, tapi penduduk langit mengenalnya. Itu yang hebatnya itu. Penduduk bumi tidak banyak yang mengenalnya, tapi seluruh penduduk langit mengenalnya. Kenapa? Doanya selalu dikabulkan. Bukan Uwais Al-Qarni, bukan. Sya'ban namanya. Kemudian Nabi SAW mengimami sholat subuh, kemudian bertanya lagi, Aina Sya'ban? La adri ya Rasul. Aina Sya'ban? Ma'araftu aina makana Sya'ban. Tahukah kamu di mana tempatnya Sya'ban? La adri ya Rasul. Kemudian salah satu mengatakan, saya Rasul, ana adri. Saya tahu ya Rasul. Maka Nabi SAW mengajak sahabat itu beberapa rombongan. Ada yang mengatakan dalam kisahnya yang ditulis oleh sebagian ulama itu 4-5 orang. Sampailah di kampungnya Sya'ban itu waktu duha lebih 3 jam jalan kaki Nabi. Artinya
Berarti Sya'ban selama ini berjalan kaki menuju masjid itu 3 jam bolak-balik sholat berjamaah. Ada yang 3 jam sholat berjamaah? Ada tetangga masjid kita yang belum sholat berjamaah? Nah, itu tanggung jawab kita bersama. Sampai di sana diketuk pintunya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluarlah istrinya Sya'ban. Ya Allah, Rasul, ya Rasul. Gembira dia. Aina Sya'ban? Di mana Sya'ban? Ya Rasul, suamiku meninggal dunia ya Rasul. Nah, tidak hadirnya Sya'ban datang ke masjid ternyata karena meninggal dunia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Nabi dipersilakan duduk. Ketika Nabi duduk bersama rombongan, di sela-sela obrolan itu istri Sya'ban mengatakan, wahai Rasul, tolong jelaskan kepada kami ya Rasul, ketika suamiku menembuskan nafas yang terakhir mengatakan, aduh kenapa tidak lebih jauh, aduh kenapa tidak lebih baik, aduh kenapa tidak semuanya. Tolong ya Rasul jelaskan kepada kami apa maksud suamiku mengatakan begitu ketika mengembuskan nafas yang terakhir. Nabi SAW teringat dengan satu ayat di dalam surat Qaf ayat 50. Nanti sampai di rumah dibuka kembali. Allah bukakan tabir yang menghalang selama ini dan Allah perlihatkan dengan tajam, seakan-akan bapak ibu nanti kalau mau meninggal dunia itu nampak betul putaran selama amal kita ini, rekaman amalan kita ini akan diputar ulang oleh Allah sebagaimana kita melihat video di YouTube. Nanti tengoklah kalau orang sakaratul maut itu, perhatikan kenapa ada yang mudah, kenapa ada yang susah. Diputar ulang kembali oleh Allah. Ya. Amalan-amalan yang selama ini yang kita lakukan itu akan terekam dan akan terbayang seluruhnya. Kalau baik semuanya akan baik, kalau buruk akan buruk. Maka saat itulah Sya'ban menyaksikan betul betapa indahnya amalan-amalan itu. Maka kata Rasulullah SAW, aduh yang pertama kenapa tidak lebih jauh lagi, dijelaskan oleh Rasul dengan istrinya dengan para sahabat yang mendampingi. Aduh kenapa tidak lebih jauh lagi. Kenapa? Sya'ban ketika akan meninggalkan dunia yang fana, jalan kaki yang ditempuh 3 jam setiap hari untuk melakukan ketaatan kepada Allah, sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Allah perlihatkan surganya begitu indah, surganya yang mengalir sungai-sungai di bawahnya begitu menakjubkan. Semuanya yang dilihat oleh Sya'ban, amalan-amalan yang itu semuanya berubah dengan indahnya surga. Maka dia mengatakan, aduh kenapa tidak lebih jauh lagi sholat berjamaah saya. Tuh Pak, nanti tuh penyesalan itu nanti. Yang kalau ukiran nilai-nilai amalan yang selama ini dibuat baik saja, menyesal bagaimana nanti orang yang mengukir sejarah hidupnya dengan penuh gelimang dosa dan maksiat. Apa yang dia lakukan dia nanti? Disitulah letak nanti manusia. Manusia itu nanti akan tahu dirinya itu ketika nanti bertemu dengan Allah. Di saat ini ketika mereka punya harta, punya jabatan, bisa bergelimang dengan dosa, maksiat, dan bahkan dia mengatakan, siapa yang akan melawan saya? Saya punya kekuasaan. Siapa yang melawan saya? Saya punya harta. Saya bisa memenjarakan kamu semuanya. Tapi nanti ingat, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana 3 hari yang lalu saya saksikan betul. Saya di rumah sakit umum, ya, ada saudara kita terkena kanker di ginjal kanannya. Karena orang yang sangat terbatas dari daerah Dumai masuk arah ke Rantau Prapat. Saya lihat ya Allah betapa sabarnya bapak anak ini, Insya Allah gitu. Sabar betul, tidak ada keluhan dia, padahal sudah besar. Saya cuman kalau ini diterima dengan sabar, mudah-mudahan ini menjadi sebuah penebus dosa-dosamu, dan semoga kalau kamu bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridho denganmu. Ya, keluarga sebetulnya waktu itu nggak terima, mau di kemo, kemudian nunggu seminggu lagi baru mau dioperasi, diambil tumornya itu.
Tapi saya melihat kondisi fisiknya yang sangat lemah, saya nggak tega, janganlah dulu. Daripada nanti ada penyesalan, tunggu dulu 2 hari ini. Saya kuatkan keluarga itu, saya tausiai besar-besaran. Dan yang punya penyakit itu saya besarkan. Alhamdulillah Bu, saya saksikan betul, insya Allah menghembuskan nafasnya, menghembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan dia itu tertawa, masya Allah, berjumpa dengan Allah sang kekasihnya dan ikhlas, dan dia tidak pernah meninggalkan sholat sekalipun dalam kondisi tumor yang sudah ganas dan kemudian sudah tak berdaya. 8 bulan berbaring di berbaring di tempat tidur tak berdaya, tapi sholat tidak pernah tinggal. Yang keluar dari lisannya adalah pujian kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, nggak ada keluhan. Dan saat dia, masya Allah, ini yang kita inginkan tuh seperti itu. Kita belum tahu di antara kita ini mati seperti apa. Maka Ramadan yang akan hadir kepada kita, mudah-mudahan itulah akan memudah mencapai derajat takwa dan kita akan ditempatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita kejar peluang ini. Sya'ban begitu juga. Kalau jalan kaki 3 jam itu waktu yang cukup jauh Bapak Ibu. Sholat 5 waktu itu menjelma menjadi amalan-amalan, menjadi surga itu. Yang kedua, di saat Sya'ban membuka pintu di waktu subuh yang begitu dingin menyengat, akhirnya dia mengurungkan, pulang masuk lagi mengambil bajunya berlapis 2 agar untuk melapisi dari dinginnya di waktu pagi. Datang dia ke Masjid Nabawi di kegelapan malam. Saat itu ada seorang yang sedang menggigil kedinginan yang sangat luar biasa di dekat Masjid Nabawi. Akhirnya dibukalah bajunya Sya'ban, kemudian dipakaikan, kemudian diajak. Apa kata Sya'ban ketika akan meninggal dunia? Aduh, kenapa yang tidak lebih baik yang aku berikan kepadanya? Kenapa surganya lebih indah daripada yang pertama? Sungainya lebih indah, lebih, masya Allah, inilah. Kemudian yang ketiga di saat Sya'ban, ya, sarapan dengan sepotong roti dibagi-bagi, kemudian dengan segelas susu, baru dia akan menikmati susu itu, akan menikmati hidangan roti yang masih kecil itu. Diketuklah pintunya, ternyata seorang yang meminta-minta. Kemudian Sya'ban memberikan separuhnya dari rotinya dan setengah gelas dari susu diberikan. Kemudian ketika meninggal dunia, menghembuskan nafas yang terakhir, aduh, kenapa tidak semua aku berikan? Insya Allah Bapak Ibu, itu nanti. Jangan sampai Ramadan hadiah istimewa diberikan kepada Allah kita sia-siakan, kemudian menyesal, aduh kenapa dulu Ramadan tidak aku isi dengan kebaikan. Baik ma'asyiral muslimin, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya, saya doakan Bapak Ibu diberikan kesehatan oleh Allah, ya, keberkahan umur, dan persiapkan, ayo sebaik-baiknya mohon kepada Allah agar kita betul-betul menjadi hamba-hambanya Allah yang taat. Dan ingatlah, sekali lagi ingatlah Bapak Ibu, ya, berangkatnya kita menuju alam barzah bukan hanya membawa bongkahan emas, bukan membawa kendaraan yang mewah, bukan berbangga-bangga dengan rumah kita, tapi sesungguhnya kita menghadap Allah dengan amal-amal kita. Mudah-mudahan Ramadan itu adalah salah satu ladang amal soleh yang akan memudahkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.